Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini kita masuk di mata kuliah statistik. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Oke, materi pertama tentang pengertian statistik. Nah, di sini kita harus tahu apa itu perbedaan statistik dan statistika. Nah, statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta. Nah, contohnya itu ada 60% dari penduduk yang memerlukan air bersih. Nah, yang masuk di statistik adalah kata 60%. Selanjutnya, pengertian dari statistika. Statistika menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan. Jadi itu yang dimaksud dengan statistika. Jadi statistik dan statistika memiliki pengertian yang berbeda. Di mana statistika itu ada proses pengerjaannya, yaitu pertama pengumpulan data atau pengumpulan fakta. Setelah data dikumpulkan, itu kita lakukan pengolahan. Setelahnya dilakukan penganalisisan dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika itu ada 4. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan. Nah, orientasi pembahasan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu statistika matematika dan statistika terapan. Nah, statistika matematika itu sama halnya dengan statistika teori, seperti yang kita pelajari saat ini. Nah, yaitu lebih mengutamakan pada pemahaman akan model, penurunan konsep, dan rumus-rumus statistika secara matematis teoritis. Nah, nanti ini akan kita pelajari di mata kuliah ini, yaitu nanti akan belajar tentang bagaimana penggunaan uji T, bagaimana uji normalitas, bagaimana analisis regresi, dan bagaimana uji homogenitas dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Nah, ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, ini tanpa pengambilan kesimpulan. Nah, misalkan itu juga contohnya perhitungan rata-rata, median, modus. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, selanjutnya itu tentang statistika inferensial. Ini memungkinkan dilakukannya pengambilan kesimpulan secara general. Yang ketiga itu dilihat dari asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis. Nah, ini dibedakan menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik merupakan statistika yang didasarkan model distribusi normal, sedangkan statistika non-parametrik merupakan statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal. Nah, nanti ini akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir itu berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, ini dibedakan juga menjadi 2, statistika univariat dan statistika multivariat. Statistika univariat ini melibatkan hanya 1 variabel terikat, sedangkan statistika multivariat ini memiliki lebih dari 1 variabel terikat. Nah, bisa dipelajari dulu ya, harus bisa membedakan jenis-jenis statistika. Selanjutnya itu kategori data statistik. Nah, kategori data statistik ini terbagi menjadi 3, yaitu karakteristik data yang pertama. Nah, ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini berdasarkan kuantitas atau jumlah, sedangkan data kualitatif itu berdasarkan kualitas atau kategori. Nah, selanjutnya yang kedua itu bentuk data. Nah, terbagi juga menjadi 2, ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu menghitung data atau jumlah, sedangkan data kontinu itu mengukur menggunakan alat. Jadi harus bisa membedakan mana yang data diskrit dan mana data kontinu. Nah, nanti kita akan membahas lagi lebih dalam di grup
perkuliahan ya. Yang terakhir adalah skala pengukuran data. Skala pengukuran data ini terbagi menjadi 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dari gambar itu terlihat jelas bahwa nominal dan ordinal itu adalah kualitatif, sedangkan interval dan rasio adalah kuantitatif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di grup perkuliahan. Selanjutnya jenis data menurut cara perolehan data. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, itu baik perorangan maupun organisasi. Sedangkan data sekunder itu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis data menurut sumber data. Nah, ini terbagi menjadi 2, ada data intern dan ada data extern. Data intern itu data yang dikumpulkan oleh suatu badan atau organisasi mengenai aktivitas badan tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan badan itu sendiri. Sedangkan data ekstern diperoleh dari sumber-sumber lain di luar dari badan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah pengelompokan data menurut waktu pengumpulan. Nah, ini ada terbagi menjadi 2, yaitu data time series dan data cross section. Nah, untuk data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Sedangkan untuk data cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu terhadap objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan saat itu. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.